Mulai ya. Iya langsung mulai. Keluar. Ini belum tadi belum? Udah. Boleh. Duduk Bang Ju. Iya udah mulai. Iya. Kita di sini. 1, 2. Semenit aja sih. Mulai sudah mau 250. Sudah aja sih. Itu aja sudah mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Apakah sehat? Gimana nih hari kedua puasanya lancar kan? Semoga kita diberi kesehatan, jasmani dan rohani dalam menyelesaikan hari-hari kita. Semoga sehat selalu. Amin. Saya Bun sebagai presenter dalam talk show hari ini yang akan membantu kelompok 3 dalam menyampaikan informasi menarik seputar dengan tema yang akan dibawakan, yaitu hubungan sejarah lokal dengan sejarah nasional. Wow, mereka punya hubungan sejarah lokal dengan sejarah nasional itu mulai acara ini. Saya ingin sekali rekan-rekan semua yang di depan memperkenalkan diri. Mungkin diawali dari yang sebelah sana. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umar Fauzan. Halo. Halo semuanya, perkenalkan saya Puja Sri Kurnia, bisa dipanggil Puja, nggak pakai Puja ICT. Halo Puja. Nah, perkenalan mungkin kita untuk mempercepat waktu langsung saja ke sesi materi hubungan sejarah lokal dengan sejarah nasional. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan sejarah lokal dan sejarah nasional. Mungkin kita bisa mendapatkan jawaban dari narasumber pertama kita. Silakan. Pertama ya, sebelum melangkah lebih jauh, apa sih yang dimaksud dengan sejarah lokal itu? Sejarah lokal merupakan cerminan dari perjalanan panjang sebuah komunitas atau daerah yang tertentu. Ini adalah kisah-kisah dari masa lalu yang membentuk dan mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut hingga saat ini. Dalam menjelaskan sejarah lokal, kita dapat menelusuri berbagai periode waktu dan peristiwa yang menjadi cikal bakal dari identitas dan karakteristik unik suatu daerah. Pertama-tama sejarah lokal ini dimulai dari masa prasejarah, di mana manusia pertama kali menetap dan menghuni wilayah tersebut. Bukti-bukti arkeologis seperti artefak, lukisan gua, dan juga situs pemakaman memberikan gambaran tentang kehidupan manusia pada masa itu. Selanjutnya kita melangkah ke masa sejarah yang lebih terdokumentasi atau lebih ada bukti-bukti bukti nyatanya gitu loh, dimana periode keemasan sebuah kerajaan atau kesultanan, di mana wilayah tersebut menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, atau kekuatan politik. Contoh bangunan penting yaitu misalkan kayak benteng-benteng atau enggak sumur-sumur gitu ya, yang ada di sebuah kerajaan itu. Yang selanjutnya itu tokoh-tokoh penting juga ya, memainkan peran yang penting dalam sejarah lokal. Mereka bisa berupa pahlawan atau enggak sesepuh lah yang ada di daerah tersebut.
Dengan memahami peran dan kontribusi mereka, kita dapat menghargai nilai-nilai dan aspirasi yang menjadi bagian dari identitas sebuah komunitas. Yang selanjutnya itu periode modern dalam sejarah lokal. Seringkali mencakup masa kolonialisme atau periode pasca kemerdekaan. Selama masa kolonial, banyak daerah di dunia mengalami penjajahan oleh negara-negara Eropa yang meninggalkan jejak dalam saat ini. Setelah meraih kemerdekaan, banyak daerah mengalami periode transformasi yang penting dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. Yang terakhir itu sejarah lokal memiliki dampak yang bisa dibilang signifikan pada kehidupan sehari-hari saat ini. Warisan sejarah tidak hanya menjadi bagian dari diri daerah tersebut, dan juga memahami sejarah lokal memungkinkan kita untuk menghargai keberagaman budaya, sosial, dan juga politik. Dengan demikian, menjelaskan sejarah lokal memungkinkan kita untuk mengeksplorasi akar dari identitas sebuah komunitas serta memahami bagaimana peristiwa-peristiwa masa lalu itu telah membentuk dan mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kasih aplaus dulu dong buat Mas Adam. Dari penjelasan Mas Adam ini tadi kita bisa menarik salah satu kesimpulan dong. Kalau sejarah lokal ini bisa menjadi identitas dan karakteristik unik untuk suatu daerah yang besar. Iya, Luar biasa banget. Kalau dari sejarah nasional sendiri, apa sih yang perlu dijelasin? Untuk sejarah nasional sendiri, saya perlu memberikan sedikit penjelasan mengenai sejarah nasional. Sejarah nasional merupakan cerminan dari perjalanan suatu bangsa atau negara dari masa lampau hingga masa kini. Dalam memahami konsep sejarah nasional, penting untuk memahami bahwa sejarah tidaklah sekedar kumpulan fakta atau kronologi peristiwa belaka, tetapi juga merupakan interpretasi dan narasi tentang perjalanan suatu komunitas manusia. Dengan demikian, sejarah nasional bukan hanya tentang mengingat dan merekam peristiwa-peristiwa penting, tetapi juga tentang memahami dan menganalisis arti, dampak, dan relevansinya terhadap identitas dan perkembangan suatu bangsa. Sejarah nasional seringkali menjadi instrumen penting dalam pembentukan identitas suatu negara. Ini karena sejarah mencerminkan warisan budaya, nilai-nilai, tradisi, dan pengalaman bersama yang membentuk kesadaran kolektif sebagai bangsa. Dengan memahami sejarah nasional, sebuah bangsa dapat mengidentifikasi akar-akar kebudayaannya, memahami perubahan-perubahan yang telah terjadi, dan menentukan landasan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Penting untuk diingat bahwa sejarah nasional tidaklah statis, tetapi terus berkembang seiring waktu. Interpretasi tentang peristiwa-peristiwa sejarah dapat berubah sejalan dengan perubahan nilai, pandangan politik, dan penelitian baru yang dilakukan oleh sejarawan dan ilmuwan sosial. Oleh karena itu, sejarah nasional merupakan bidang studi yang dinamis dan terus-menerus diuji ulang dan ditafsir ulang. Salah satu aspek penting dari sejarah nasional adalah pembelajaran dari masa lalu untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Dengan memahami kesalahan dan prestasi masa lampau, sebuah bangsa dapat mengambil pelajaran berharga untuk menghindari kesalahan yang sama dan memperkuat fondasi kemajuan di masa depan. Sejarah nasional juga menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi generasi muda untuk mengabdikan diri mereka pada pembangunan negara dan masyarakat yang lebih baik. Sejarah nasional juga memainkan peran penting dalam memahami dinamika politik, ekonomi, dan sosial suatu negara dengan melacak perkembangan politik dan perubahan kelembagaan dari masa ke masa. Sejarah nasional memberikan wawasan tentang bagaimana kekuasaan dan kebijakan publik telah membentuk arah dari tujuan suatu negara. Ini juga membantu dalam memahami asal-usul konflik, ketegangan, dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, sejarah nasional juga sering menjadi subjek kontroversi dan konflik, terutama di negara-negara dengan sejarah yang rumit dan penuh dengan ketegangan etnis, agama, atau politik. Penafsiran yang berbeda tentang peristiwa-peristiwa sejarah dapat memunculkan perselisihan dan ketegangan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan pendekatan yang inklusif dan adil dalam menyusun narasi sejarah yang mengakui
politik global semakin memperkuat hubungan antara sejarah nasional suatu negara dengan sejarah negara lain. Sejarah nasional suatu negara juga seringkali dipandang sebagai bagian dari warisan dunia yang harus dijaga dan dilestarikan untuk kepentingan manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, sejarah nasional merupakan aspek penting dari identitas dan keberlanjutan suatu bangsa. Melalui pemahaman yang mendalam tentang perjalanan masa lalu, sebuah bangsa dapat mengambil inspirasi, pelajaran, dan arahan untuk membawa masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Sejarah nasional bukan hanya milik para sejarawan, tetapi juga merupakan warisan bersama seluruh masyarakat yang harus dijaga, dihormati, dan dipelajari generasi-generasi yang akan datang. Nah, dari kedua pendapat ini, ada nggak sih pendapat menurut para ahli mengenai sejarah lokal dan sejarah nasional ini? Sejujurnya banyak ahli yang berpendapat mengenai sejarah lokal dan sejarah nasional. Untuk sejarah lokal sendiri ada beberapa ahli yang membahas mengenai sejarah lokal seperti Clifford Geertz, antropologi Amerika yang terkenal dengan konsep interpretifnya dalam studi budaya. Geertz memperhatikan pentingnya sejarah lokal dalam memahami dinamika sosial dan budaya. Lalu ada Benedict Anderson, sejarawan politik yang dikenal dengan bukunya. Anderson menggambarkan sejarah lokal sebagai salah satu elemen yang membentuk komposisi identitas nasional. Lalu ada Natalie Zemon Davis, sejarawan Amerika yang dikenal dengan penelitiannya tentang sejarah sosial dan budaya Eropa pada abad pertengahan dan Renaissance. Davis menekankan pentingnya narasi sejarah lokal untuk memahami pengalaman individu dan kelompok di masa lalu. Nah, pastinya ada juga nih beberapa hubungan antara sejarah lokal dan sejarah nasional ini. Bisa dijelaskan nggak untuk hubungan secara konkret ini? Dalam buku untuk seminar sejarah lokal antara sejarah lokal dan nasional sangatlah berhubungan. Dengan melakukan penelitian tentang sejarah lokal, kita tidak hanya memperkaya pembendaharaan sejarah nasional, tapi lebih penting lagi memperdalam pengetahuan kita tentang dinamika sosial kultural dari masyarakat Indonesia yang majemuk ini secara lebih intim. Dengan begini, kita makin menyadari berbagai corak penghadapan manusia dengan lingkungannya dan dengan sejarahnya, serta memperdalam pula kesadaran sejarah kita untuk mendapatkan makna dari berbagai peristiwa sejarah yang dilalui. Lalu selanjutnya itu adalah sejarah lokal dan sejarah nasional merupakan dua aspek penting dalam studi sejarah yang berbeda, namun saling berkaitan ya. Sejarah lokal itu menceritakan peristiwa yang terjadi di tingkat komunitas atau daerah, sementara sejarah nasional itu melihat peristiwa yang mempengaruhi seluruh bangsa atau politik di bangsa itu. Sejarah lokal memberikan sumbangan dalam penulisan sejarah nasional, termasuk mengidentifikasi peristiwa lokal yang mempengaruhi sejarah nasional. Sejarah lokal juga dapat digunakan untuk menguji generalisasi atau hipotesis dalam sejarah nasional. Hipotesis yang artinya itu pendapat yang belum pasti ya. Meskipun sejarah lokal dan sejarah nasional memiliki metodologi, konsep, dan ruang lingkup yang berbeda, sejarah lokal merupakan bagian dari sejarah nasional. Dengan memahami hubungan antara sejarah lokal dan sejarah nasional, kita dapat mempelajari sejarah lebih komprehensif dan menghargai keanekaragaman budaya dan sejarah yang dimiliki oleh setiap daerah yang ada di Indonesia. Sejarah nasional di Indonesia mencakup peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi seluruh bangsa dan negara, seperti perjuangan kemerdekaan, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, dan lain-lain. Sejarah nasional Indonesia juga mencakup zaman prasejarah di Indonesia. Sejarah nasional Indonesia ditulis berdasarkan sumber-sumber tertulis, arkeologi, dan tradisi lisan.
Sejarah nasional Indonesia juga mencakup peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di luar negeri yang mempengaruhi Indonesia, seperti Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Sejarah nasional Indonesia ditulis untuk memperkuat nasionalisme dan patriotisme, membangkitkan jiwa entrepreneurship dan memperkenalkan sejarah kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, sejarah lokal bukan hanya merupakan suatu bentuk penulisan sejarah dalam lingkup yang terbatas, tetapi juga memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami dan memperkuat sejarah nasional. Begitu penjelasan dari saya. Baik, saudara. Mungkin karena penjelasan mengenai sejarah lokal dan sejarah nasional sudah disampaikan, serta dengan hubungan keduanya sudah dijelaskan juga, yang semoga bisa menambah satu wawasan bagi kita semua. Karena itu saya ingin bertanya lebih jauh, adakah peristiwa tingkat lokal yang memberikan kontribusi atas keberadaan sejarah nasional? Di Indonesia itu banyak sekali peristiwa di tingkat lokal yang memberikan kontribusi atas keberadaan sejarah nasional, seperti peristiwa Bandung Lautan Api, kekuasaan kerajaan Majapahit, dan beberapa peristiwa perlawanan pada masa revolusi kemerdekaan yang terjadi di berbagai daerah. Dari semua yang saya sebutkan tadi, saya ingin membahas mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi Bandung Lautan Api adalah peristiwa tragis yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 20 Maret 1946. Peristiwa ini merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan yang menandai perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda dan pasukan sekutu. Pada saat itu, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Tetapi kondisi keamanan dan stabilitas politik masih belum stabil. Kota Bandung yang saat itu menjadi salah satu pusat penting Jawa Barat menjadi sasaran pasukan sekutu dan Belanda untuk menghentikan perlawanan rakyat Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api dimulai ketika pasukan Belanda dan Singapura mencoba merebut kembali kendali atas kota tersebut. Masyarakat Bandung yang telah merasa terancam oleh serangan tersebut memutuskan membakar rumah-rumah mereka sendiri dan meninggalkan kota menuju daerah perlindungan di selatan sebagai taktik untuk mencegah pasukan penjajah menggunakan kota sebagai markas. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200 penduduk Bandung meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri dari kobaran api yang melanda kota. Api yang menjalar dengan cepat dan tinggi menciptakan pemandangan mengerikan yang membuat kota Bandung terlihat seperti lautan api, sehingga peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Keputusan untuk membakar rumah-rumah mereka sendiri sebagai bagian dari taktik perang gerilya merupakan upaya putus asa untuk melawan penjajah. Peristiwa ini juga menjadi simbol dari tekad dan semangat perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsa. Meskipun tragis, Bandung Lautan Api memberikan inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang yang meninggalkan kota Bandung melanjutkan perlawanan mereka dalam bentuk gerilya dari luar kota. Bandung Lautan Api menjadi momentum penting bagi kesatuan dan semangat persatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Monumen Bandung Lautan Api didirikan di lapangan Tegalega sebagai tanda penghormatan bagi para korban dan pahlawan yang gugur dalam peristiwa tersebut. Kota Bandung juga memiliki 10 stilasi atau monumen yang tersebar di berbagai titik, yang menjadi penanda sejarah tempat pertama kali pembacaan teks proklamasi sejarah kemerdekaan Indonesia oleh rakyat Bandung. Secara keseluruhan, Bandung Lautan Api adalah peristiwa yang menggambarkan ketahanan, keberanian, dan semangat perlawanan rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajah. Peristiwa ini tidak hanya mempengaruhi sejarah lokal dan Bandung, tapi juga memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsa. Sejarah Bandung ini merupakan sejarah yang mengesankan dan tragis banget ya. Tentu saja Bandung dikasih julukan Bandung Lautan Api. Iya betul banget, dan menurut beberapa informasi yang aku baca, waktu itu Bandung itu benar-benar kayak lautan api. Gak kebayang juga ya kalau kita hidup di masa itu. Udah tahu, aku gak bisa bayangin. Jadi pada saat itu warga Bandung rela berbondong-bondong membakar rumah-rumah mereka untuk mencegah Bandung menjadi markas kolonialisme Belanda ya. Iya benar, waktu itu mereka kompak banget buat sama-sama membakar rumah mereka.
kalau terjadi di zaman sekarang, apa mungkin bisa warga Bandung membakar rumahnya mereka sendiri? Saya rasa kalau misalkan penting banget kayak peristiwa di Bandung, rakyat Indonesia tetap mau membakar rumah mereka sendiri. Secara kan kalau pemikiran saya sendiri lebih baik rumah itu saya bakar sendiri daripada harus dihormatin orang yang gak kita suka. Teman-teman, cerita Bandung Lautan Api benar-benar mengingatkan kita akan pentingnya memahami sejarah bangsa ya, karena sesi tanya jawab akan dibuka. Apa yang disampaikan oleh para narasumber, apakah masih ada tambahan? Sedikit tambahan ya dari materi ini. Pasti masih banyak yang bingung dan bagaimana hubungan sejarah lokal itu dalam melengkapi sejarah nasional. Yang pertama itu, sejarah lokal itu memberikan sumbangan penting dalam penulisan sejarah nasional, yang artinya sejarah lokal itu memberikan apa ya namanya ya, puzzle-puzzle yang sejarah nasional itu belum ada. Jadi sejarah nasional itu ada karena sejarah lokal yang melengkapi. Yang kedua itu, informasi dari sejarah lokal dapat digunakan untuk menguji generalisasi dan atau hipotesis sejarah nasional. Yang tiga, melihat sejarah nasional dari sudut pandang yang berbeda membantu melengkapi narasi keseluruhan. Ya gitu tadi, sejarah lokal dan nasional ini saling melengkapi lah, dalam arti dalam hal tradisi, budaya atau sosial itu ada kaitannya gitu loh, sejarah nasional sama sejarah lokal. Dan selanjutnya itu apa sih fungsi sejarah lokal itu dan bagaimana kedudukannya dalam sejarah nasional? Kedudukan sejarah lokal yang berada di dudukan mana sih sejarah lokal itu dalam sejarah nasional itu? Fungsi sejarah lokal itu yang pertama itu memperkaya pemahaman tentang peristiwa di tingkat lokal, yang artinya setiap daerah atau setiap wilayah itu pasti ada sejarah lokalnya ataupun tradisi-tradisi yang ada di daerah itu gitu loh. Misalkan kayak dalam bulan Ramadan ini gitu loh. Sebelum bulan Ramadan ini dalam apa namanya ya? Saya menyebutkan yang 7 tradisi yang menyambut Ramadan dari berbagai daerah di Indonesia ini termasuk sejarah lokal ya. Yang pertama itu ada megang yang ada di Aceh. Yaitu masyarakat di sana itu membeli daging atau enggak yang mempunyai ternak itu bakal disembelih gitu. Jadi daging ini bakal dihidangin bersama-sama atau enggak bersama masyarakat yang ada di sana untuk dihidangkan bersama sebelum pasca Ramadan. Yang kedua itu Malamang yang ada di Sumatera Barat, yaitu sebelum Ramadan itu tiba yang ada di Sumatera Barat itu masyarakat di sana itu punya tradisi memasak lemang atau enggak lamang. Lemang, tahu kan lemang? Kayak ada di bambu, terus isinya itu nasi, terus disumpal sama daun pisang. Iya, lemang. Tradisi ini juga punya tujuan, yaitu sebagai sarana berkumpul dan bersilaturahmi. Ya, ujung-ujungnya apalagi kita bersilaturahmi bersama keluarga, kerabat atau enggak masyarakat di sana, supaya Ramadan puasa di sana tuh lebih lebih solid, lebih keluargaan. Yang kedua itu unggahan.
Yang selanjutnya itu unggahan yang ada di Jawa Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum seminggu atau 2 minggu sebelum puasa. Tradisi ini itu tujuannya biasa untuk silaturahmi masyarakat. Unggahan ini kayak makan-makan di sana, terus habis makan tuh maaf-maafan sebelum puasa ya. Yang terakhir itu ada nyadran di Jawa Tengah, yaitu tradisi sebelum puasa, yaitu tradisi ziarah kubur yang ada di sana. Ziarah kubur ini mengunjungi makam leluhur yang ada di sana. Biasanya dilakukan pembersihan makam atau pembacaan ayat suci Al-Quran. Mungkin itu ya tradisi atau sejarah lokal yang ada di Indonesia sebelum pasca Ramadan. Mumpung ini lagi bulan puasa. Yang selanjutnya itu kedudukan sejarah lokal dalam sejarah nasional. Sejarah lokal adalah langkah strategis menuju penyusunan sejarah nasional. Sudah disebutin tadi, sejarah lokal ini salah satu jembatan untuk menyusun puzzle yang sejarah nasionalnya ini belum lengkap. Yang kedua itu informasi dari sejarah lokal membantu melengkapi dan memperkaya sejarah nasional sama yang tadi. Yang selanjutnya itu langsung aja dengan ngasih kesimpulan bahwa hubungan sejarah lokal dengan sejarah nasional merupakan dua aspek yang saling terkait erat dan saling mempengaruhi. Sejarah lokal memberikan dimensi tambahan dalam memahami sejarah nasional dengan memperkaya pemahaman tentang kehidupan sehari-hari masyarakat di suatu daerah serta peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah lokal. Sejarah lokal juga membantu memahami bagaimana kekuatan sejarah lokal berkontribusi dalam membentuk identitas nasional dan kekayaan budaya bangsa. Dan dengan mempelajari sejarah lokal, kita dapat merayakan keanekaragaman budaya, tradisi, sosial dan politik yang menjadi bagian integral dari identitas nasional kita. Selain itu, sejarah lokal juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sejarah nasional. Dengan banyak peristiwa penting dalam sejarah nasional bermula dari level lokal sebelum berkembang menjadi gerakan nasional yang lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang sejarah lokal sangat penting untuk memahami perjalanan sejarah nasional secara keseluruhan. Baik, mungkin cukup dari penjelasan narasumber kita dan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ajukan tadi. Mungkin sekarang kita langsung buka aja sesi tanya jawab dari audiens. Siapa yang mau bertanya? Yuk. Ada yang mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, saya Limbuana dari kelompok 2 Ini soal yang dijelaskan oleh saudara tadi bahwasannya itu sejarah lokal merupakan pagar dari sejarah nasional itu sendiri. Nah, pertanyaan saya di sini itu apakah mungkin bahwa sejarah lokal itu bisa menjadi sejarah nasional di kemudian hari? Terus apakah ada fase-fase atau seleksinya sendiri? Terima kasih. Ya, ada lagi nggak? Apakah ada
konflik atau perbedaan pandangan antara sejarah lokal dan nasional dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oh, enggak. Apakah masih ada yang mau bertanya? Atau mau langsung dijawab terlebih dahulu dari para narasumber? Ada masalah? Ada lagi. Ya, di sini saudara Aldi menanya apakah sejarah lokal itu bisa menjadi sejarah nasional dan apa tadi? Fase-fase. Kalau yang bisa itu apa fase-fase itu asosiasi. Nah, menurut kemungkinan sejarah lokal itu bisa menjadi sejarah nasional, misalkan misalkan di apa namanya di Surabaya misalkan yang Jets French Fries. Temukan di Kiriman dan Sobat Lo. misalkan yang perlawanan Surabaya dan pokoknya itu kan yang ada di Surabaya ya. Kenapa Surabaya nggak ngeklaim itu bahwa itu sejarah lokal milik Surabaya? Kenapa dijadiin sejarah nasional? Karena itu tuh ada apa ya, sangkut pautnya dengan sejarah nasional. Dan apa ya, fase-fase itu tergantung ya, tergantung apakah sejarah lokal itu ada kaitannya gitu dengan sejarah nasional. Kaitannya itu melingkupi kayak berdampak besar buat buat Indonesia ini gitu loh. Misalkan kayak politik kan kayak proklamasi aja gitu loh kan. Itu kan sejarah nasional yang ada di Jakarta loh. Gitu sih. Nah, apa? Tambahan ya? Teman-teman ada yang mau nambahin ya? Bagaimana Mas Aldi, sudah puas apa ada yang mau menambahkan atau menyanyikan? Dari yang lain? Saya senang kalau ada yang mau menambah ya. Karena jawaban dari pertanyaan Aldi sudah cukup, maka izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Masya yang katanya apakah ada konflik atau perbedaan pandangan antara sejarah lokal dan sejarah nasional dan bagaimana cara menyelesaikannya. Emang seringkali terdapat konflik dan perbedaan pandangan antara sejarah lokal dan sejarah nasional. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perbedaan fokus, interpretasi, atau penekanan pada peristiwa tertentu. Beberapa cara untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan pandangan antara sejarah lokal dan sejarah nasional antara lain dengan cara dialog terbuka, membuka ruang untuk dialog terbuka antara para sejarawan, akademis, dan anggota masyarakat lokal untuk mendiskusikan perbedaan persepsi dan mencari titik temu. Lalu ada kolaborasi, menggalang kerjasama antara peneliti sejarah lokal dan sejarah nasional untuk menggabungkan perspektif dan sumber daya mereka dalam menyusun narasi sejarah yang lebih inklusif. Lalu bisa dengan cara menghargai keragaman, mengakui bahwa keragaman interpretasi sejarah adalah hal yang wajar dan penting dalam memahami kompleksitas sejarah suatu daerah atau bangsa. Lalu bisa dengan cara penelitian bersama, melakukan penelitian bersama antara peneliti sejarah lokal dan nasional untuk memeriksa dan memverifikasi data sejarah serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa yang terjadi. Apa sudah cukup?
Bagaimana? Masih ada yang bertanya? Silakan, Mas Rahman. Baik, perkenalkan nama saya Tama dari kelompok 12 Jadi saya mau bertanya. Tadi kan kata narasumber itu sejarah lokal itu sebuah puzzle untuk membentuk sejarah nasional. Nah, dari sejarah lokal ini yang membentuk puzzle, apakah saling terkait satu sama lain antara sejarah lokal satu dengan sejarah lokal yang lainnya? Gitu. Terima kasih. Bagaimana nih? Pertanyaan pertama. Ditunggu dulu ya. Tanya. Perkenalkan, nama saya Felicia dari kelompok 2. Izin bertanya, apa peran arsip dan dokumentasi sejarah lokal dalam memperkuat narasi sejarah nasional? Terima kasih. Untuk memperkuat narasi. Mungkin dari beberapa audiens ada yang mau menjawab. Gimana cara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Pertanyaan tersebut, apa peran arsip dan dokumentasi sejarah lokal dalam memperkuat narasi sejarah nasional? Arsip dan dokumentasi sejarah lokal memiliki peran yang penting dalam memperkuat narasi sejarah nasional. Berikut adalah beberapa peran utamanya. Yang pertama, memberikan bukti dan data. Arsip dan dokumentasi sejarah lokal menyediakan bukti konkret tentang peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh, dan budaya lokal yang menjadi bagian penting dari sejarah nasional. Ini membantu memperkuat dan melengkapi narasi sejarah nasional dengan fakta-fakta yang valid. Lalu menyajikan perspektif lokal. Dokumen-dokumen sejarah lokal seringkali mencerminkan perspektif dan pengalaman unik dari masyarakat setempat. Dengan memasukkan perspektif lokal ini ke dalam narasi sejarah nasional, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang peristiwa sejarah yang terjadi. Lalu mengisi celah dalam sejarah nasional. Beberapa peristiwa atau aspek sejarah mungkin tidak terdokumentasi dengan baik dalam catatan sejarah nasional, tetapi bisa terdokumentasi dengan baik dalam arsip dan dokumentasi sejarah lokal dengan memanfaatkan sumber-sumber. Kita dapat mengisi celah dalam narasi sejarah nasional. Yang keempat, bisa mempertahankan identitas dan budaya lokal. Arsip dan dokumentasi sejarah lokal membantu mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya lokal yang menjadi bagian integral dari sejarah nasional. Ini membantu masyarakat untuk tetap terhubung dengan akar budaya mereka sambil menyumbangkan keberagaman budaya ke dalam narasi sejarah nasional. Lalu yang terakhir bisa dengan menjaga ketahanan dan keselamatan. Arsip dan dokumentasi sejarah lokal juga berperan dalam menjaga keamanan tentang peristiwa dan tokoh-tokoh penting dalam sejarah nasional. Ini membantu kita untuk menghormati jasa-jasa mereka dan mempelajari dari pengalaman masa lalu. Dengan demikian, arsip dan dokumentasi sejarah lokal memainkan peran kunci dalam memperkuat dan melengkapi narasi sejarah nasional serta mempromosikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sejarah suatu bangsa. Sudah cukup? Saya di sini akan menjawab pertanyaan saudara Tama. Pertanyaannya keterkaitan sejarah lokal sama sejarah lokal lainnya. Untuk membentuk sejarah nasional. Kalau keterkaitan sejarah lokal dengan sejarah lokal lainnya itu mungkin bisa, tapi kayak apa ya? Kayak jarang lah sekarang. Ini mungkin saya kurang ya. Bisa nanti tolong tambahin. Kalau sejarah lokal, keterkaitan dengan sejarah lokal untuk membentuk sejarah nasional itu mungkin bisa di suatu daerah itu bisa lah untuk membuat sejarah nasional.
Misalkan apa ya, untuk apa ya, kemerdekaan Indonesia misalkan ya, ini kan pertama kan proklamasi gitu ya yang ada di Jakarta. Kemudian apa namanya yang ada di Jogja tuh memindahkan ibu kota yang ada di Jogja gitu. Kan itu kan ruang lingkupnya itu yang ada di kemerdekaan itu ya. Jadi sejarah lokal yang ada di Jakarta, yang ada di Jogja itu membangun sejarah nasional yang ada, sejarah nasional pasca kemerdekaan. Mungkin itu ya contoh yang bisa saya kasih. Mungkin teman-teman yang tahu dan bisa menambahkan gitu keterkaitan sejarah lokal dengan sejarah lokal lainnya untuk membangun sejarah nasional. Bagaimana nih dari audiens, apakah ada yang menambahkan atau menyanggah terkait hal yang disampaikan oleh para narasumber di depan? Mungkin dari saya sendiri ya, karena saya masih merasa penasaran nih akan banyak hal tentang sejarah lokal dan sejarah nasional. Pertanyaannya nih, bagaimana sih pendapat kalian berdua melihat peran sejarah lokal dalam memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap daerah mereka sendiri? Pendapat saya, sejarah lokal bisa memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap daerah mereka dengan cara seperti menghargai warisan budaya. Sejarah lokal membantu masyarakat untuk memahami dan menghargai warisan budaya mereka, termasuk tradisi, adat istiadat, dan cerita-cerita yang mewarnai kehidupan mereka. Ini menciptakan rasa kebanggaan akan akar budaya mereka yang kaya. Lalu membangun jalinan sosial. Pengetahuan tentang sejarah lokal seringkali diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan jalinan sosial yang kuat di antara anggota masyarakat. Melalui cerita-cerita yang tentang leluhur, peristiwa bersejarah, dan tokoh-tokoh penting, komunitas merasa terhubung satu sama lain secara emosional dan sosial. Memperkuat identitas personal. Individu yang memahami sejarah lokal daerah mereka biasanya memiliki rasa identitas yang lebih kuat dengan daerah tersebut. Mereka merasa bangga akan warisan budaya dan prestasi dari daerah mereka yang membentuk bagian penting dari identitas personal mereka. Mendorong partisipasi dan keterlibatan. Pengetahuan tentang sejarah lokal dapat mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas dan pelestarian warisan budaya. Ketika masyarakat merasa terhubung secara emosional dengan sejarah daerah mereka, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam upaya-upaya untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal mereka. Membangun sentimen patriotisme lokal. Sejarah lokal seringkali mencakup cerita-cerita kepahlawanan lokal, prestasi dalam bidang-bidang seni, sains atau olahraga, dan monumen-monumen penting dalam perkembangan daerah tersebut. Semua ini membantu membangun sentimen patriotisme lokal yang kuat di antara masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat rasa kebanggaan terhadap daerah mereka. Dengan demikian, sejarah lokal memainkan peran yang vital dalam membentuk identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap daerah mereka, serta memperkuat ikatan sosial dan budaya di dalamnya. Mungkin bisa dilanjut dengan pendapat Adam. Kalau dari saya sendiri ya, kalau sejarah lokal itu mendorong keterlibatan masyarakat dalam partisipasi aktif di dalam proyek-proyek pelestarian sejarah lokal dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap warisan budaya mereka sendiri
diri, memperkuat identitas dan kebanggaan daerah. Jadi masyarakat di suatu daerah itu kayak menjaga kelestarian daerah gitu, kayak bisa jadi apa ya namanya? Bisa jadi kalau bisa jadi wisata gitu, bisa jadi wisata. Jadi bisa masyarakat di sana juga bisa mengelola ekonomi gitu, bisa mengelola UMKM, bisa sambil jualan di sana gitu. Jadi secara lokal juga ada manfaatnya buat daerah di sana, buat masyarakat di sana, bukan hanya jaga doang. Bisa jadi buat wisata di sana, buat orang luar datang ke sana untuk melihat gitu. Gitu sih kalau dari saya. Secara lokal bisa jadi pendapatan lah buat masyarakat di daerah. Tapi supaya para pengunjung atau yang meneliti itu tidak monoton ya, Iya. tidak bosan akan dan bisa merasa terhibur dengan mempelajari sejarah-sejarah ini. Ada kesenangan tersendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana dari audiens? Kalau ada yang mau menambahkan juga, Albi mungkin Mas dari hal sejarah lokal dan sejarah nasional ini untuk membangun jati diri seluruh bangsa ini. Perkenalkan, saya Rimolana dari kelompok keluar dari rumah. Nah, kan sudah dijelaskan tadi sejarah nasional itu sejarah yang sudah disepakati secara nasional oleh masyarakat. Nah, pertanyaan itu misalnya ada sejarah nasional itu sejarah nasional yang ada kaitan dengan syarat ataupun menyebutkan suku lain atau selain itu. Nah, saya ingin kita pendapat Anda itu bisa ditarik ya sebagai sejarah nasional itu bisa dijadikan jalan karena itu menunjukkan suatu pihak. Terima kasih. Pandangan. Kalau menurut saya, misalkan sejarah nasional gitu, misalkan pemberantasan PKI, kan ada undang-undangnya gitu. PKI, turunan PKI itu apa namanya, kayak disusahin gitu. Itu kan sejarah nasional. Bisa aja sih kalau misalkan sejarah nasionalnya misalkan ada undang-undang itu dicabut atau enggak, sekarang udah dicabut ya? Tahu? Belum ya? Misalkan gitu sih. Kalau misalkan sejarah nasional yang mengandung unsur sara itu kemungkinan itu bisa. Kalau dari zaman sekarang ya mungkin enggak lah ya. Zaman sekarang kan udah cinta damai dan tidak ada unsur saranya. Misalkan gitulah, misalkan yang PKI, pemberantasan PKI pas Orde Baru. Itu sih. Bagaimana Mas Ali? Jadi bisa gitu sejarah nasional dicampur statusnya sebagai sejarah nasional. Kalau soal dicabut itu harus ada kesepakatan, misalkan di pemerintahannya itu, misalkan rapat MPR gitu. Dari Bang Buda. Masih ada pertanyaan lagi dari audiens? Silakan dulu. Selamat malam, nama saya Andi Sudana dari kelompok 12 sama 11. Sini saya mau tanya, bagaimana perubahan politik, ekonomi, atau sosial di tingkat lokal mempengaruhi dinamika sejarah nasional? Terima kasih. Bagaimana tuh?
izin nambahin yang alih boleh? Ya, silakan. Baik, jadi ini nambahin aja ya dari pertanyaan kali tadi. Sejarah nasional itu bisa dicabut atau tidak? Jawabannya itu tidak bisa dicabut karena memiliki hak keistimewaan sendiri di bawah undang-undang. Kayak gitu. Jadi misalkan contohnya itu daerah istimewa Surakarta, itu kan dia statusnya dihapuskan dari daerah istimewa Surakarta. Nah itu tuh menjadi sejarah nasional yang tidak boleh dicabut gitu. Itu secara sejarah nasional. Nah juga di sini ada beberapa peristiwa-peristiwa lain yang memang agak sedikit sensitif, tapi memang tidak bisa dicabut gitu dari sejarah nasional itu sendiri. Mungkin tidak bisa ditambahkan. Terima kasih. Jadi bisa bertanya ya, undang-undang yang dimaksud itu apa? Undang-undang apa? Izin Pak tambah, tadi ada kekeliruan itu, jadi memang tidak ada undang-undang terkait, tetapi memang secara hak dan itu mengandung keistimewaan sendiri gitu loh. Jadi memang tidak disebutkan dalam undang-undang manapun, tetapi memang mempunyai keistimewaan untuk dijadikan sejarah nasional kayak gitu. Berarti mutlak sejarah itu gak bisa dihapuskan ya? Jadi dalam keistimewaan tersebut keistimewaan dalam nggak bisa dicabutnya gitu kan? Iya. Jadi di sini dituliskan bahwa situasi di mana status istimewa satu daerah dapat dicabut oleh pemerintah pusat. Gitu. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak, tetapi rata-rata itu memang tidak ada pencabutan gitu loh dari sejarah-sejarah nasional. Mungkin ada dan belum tergali ya mungkin. Jadi di sini yang saya dapatkan itu sejarah nasional itu tidak bisa secara teknis itu tidak dapat dicabut kayak gitu. Jadi bisa dicabut. Terima kasih saudara. Terima kasih. Langsung ke pertanyaan dari tadi. Saya juga masih belajar. Kalau ada yang mau ditambahin, silakan ditambahin. Tadi dinamika sosial, budaya dan politik secara lokal mempengaruhi dalam sejarah nasional. Dalam hal mempengaruhi itu mempengaruhi ya. Misalkan perubahan sosial itu di tingkat lokal dapat menciptakan gerakan atau perubahan yang kemudian mempengaruhi politik nasional. Misalkan kayak di Baduy, misalkan kayak yang yang gedung pemerintah tuh itu kan mempengaruhi ya, gerakan sosial yang mempengaruhi politik gitu. Jadi kayak
gerakan sosial dalam sejarah lokal ini mempengaruhi. Selain itu, kekayaan budaya lokal juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan budaya nasional. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial, budaya, dan politik pada tingkat lokal dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang sejarah nasional secara keseluruhan. Maksudnya itu kayak sosial, budaya, politik ini berpengaruh lah buat sejarah nasional itu sendiri. Misalkan sejarah lokal ini kayak kayak terkenal banget lah gitu. Ya kan, kayak itu juga bakal mempengaruhi sejarah nasional gitu. Misalkan dalam segi budaya, itu kayak apa ya, batik aja lah misalkan. Batik kan kayak sekarang ini menjadi ciri khas Indonesia gitu loh, bukan dalam hal sejarah, bukan dalam lokal doang gitu, misalkan kayak gitulah. Mungkin gitu ya kalau dari saya. Kalau ada yang mau menambahkan, kalau dipersilakan. Saya rasa talkshow hari ini kita cukupkan sekian saja. Kesimpulannya yang bisa kita ambil dari talkshow hari ini, yaitu secara nasional itu, khususnya Indonesia, itu adalah kisah tentang keseluruhan peristiwa, tokoh atau alur suatu sejarah dari masa ke masa. Dan sejarah lokal itu mungkin strukturnya lebih kecil atau daerah cakupannya lebih kecil dibandingkan dengan sejarah nasional, dan memiliki beberapa hubungan juga sejarah nasional dan sejarah lokal, yaitu sejarah nasional dan sejarah lokal saling terkait dan melengkapi, memberikan konteks yang lebih luas dalam memahami sejarah lokal dan memberikan detail nuansa yang lebih kaya tentang sejarah nasional. Kalau kata Soekarno mah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik, saya pun pamit undur diri. Mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.